Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Politikus PDIP sebut Puan belum dewasa dalam berpolitik. Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC PDIP Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudiatmo tampak mengkritik Ketua DPR Puan Maharani. Rudi menyebut Puan belum memiliki sifat kedewasaan dalam berpolitik. Hal tersebut dikatakan Rudi saat menanggapi pernyataan Puan dalam pidato saat berada di Kota Manado, Sulawesi Utara. Saat itu putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu mengeluhkan tidak disambut gubernur ketika berkunjung ke satu daerah. FX Hadi Rudiatmo menilai gubernur yang dimaksud Puan adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Rudi juga sapaan karibnya mengatakan apabila benar demikian, sebenarnya tidak ada kewajiban bagi Ganjar untuk menjemput Puan saat berkunjung ke Jawa Tengah. Menurutnya, Ganjar wajib menjemput jika dia merupakan gubernur yang menjabat Ketua DPD PDIP Jateng dan memang diundang oleh Puan. Mbak Puan juga harus paham dulu, pemimpin adalah pelayan. Kalau yang dinamakan pemimpin pelayan itu datang, tidak dilayani tapi melayani masyarakat. Sehingga kalau pemimpin mintanya dilayani disambut, jadi ini belum menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Ujar Rudi dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Senin 14 Februari. Biar saya dimarahi nggak apa-apa, namun ini harus diluruskan terlebih dahulu. Rudi juga mengatakan, saat dirinya masih menjabat sebagai wali kota Solo dan merangkap sebagai ketua DPC PDIP, tidak pernah ada kewajiban, bahkan ditugasi menjemput Puan Maharani. Hal itu lantaran selain bukan tugasnya, dirinya juga tidak pernah diundang untuk menjemput. Jadi, saya sendiri kadang-kadang mikir Mbak ini piye toh? Wong ini legislatif kok mewajibkan eksekutif jemput, gimana ceritanya? Begitu lanjutnya. Saat ditanya momen apa yang menyiratkan Ganjar Pranowo yang merupakan tak menjemput Puan Maharani, lalu Rudi berkata seperti ini, yakni saat rakerja di Semarang, saat itu rapat 3 pilar dari legislatif, eksekutif, dan struktur partai. Namun dalam rakerja tersebut Ganjar Pranowo yang merupakan bagian dari pilar eksekutif tidak diundang. Sehingga Ganjar tidak hadir, nanti hadir salah, jemput salah, dan tidak ada kewajiban Pak Ganjar jemput. Pak Ganjar pun ngalah, begitu ujarnya. Menurut Rudi, adanya dinamika politik dengan skala polemiknya terkini tidak terlalu mengkhawatirkan akan berdampak pada PDIP, termasuk menuju pemilu 2024 mendatang. Rudi yakin para kader di daerah yang tersebar di Indonesia terus giat bekerja. Rudi pun mengibaratkan para kader daerah bak lilin yang menyala, rela dibakar atau kiasan berjuang demi kepentingan orang banyak. Kalau PDIP Perjuangan gak khawatir, ini lilin di bawah, ini kerja terus. Nah, elit politik ini jangan sampai memadamkan lilin yang di bawah. Kita sudah semangat memenangkan 2024, lantas statement-statementnya malah mengadu domba, ini kan jadi nggak benar. Padahal ideologi PDIP kita kan Pancasila, di situ ada persatuan, ada musyawarah. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti juga menyinggung ada persaingan ketat antara Puan dan Ganjar untuk Pilpres 2024 mendatang. Bahkan, menurut Ray, sikap panas Puan yang menjadikan Ganjar sebagai saingan terkuat pada Pilpres 2024 tidak akan berhenti di sini saja. Jika dicermati oleh Ray, Puan sepertinya ingin terus memelihara hubungan yang tidak harmonis dengan Ganjar untuk menurunkan citra Gubernur Jateng tersebut dalam lingkup internal maupun publik. Tapi itu tidak akan efektif, kenapa? Karena Puan memiliki ketokohan yang berbeda sekalipun dia anak Megawati. Orang mendengar tapi tidak akan berempati dengan yang disampaikannya, ujar Ray. Dikutip melalui kompas.com, terkait polemik curhatan Puan, Ray menanggapinya menyebut Puan Maharani adalah manja. Apa yang dilakukan Ibu Puan ini adalah kemanjaan. Watak-watak itu harus dikikis, kemanjaan harus dijemput, harus difasilitasi. Begitu pungkasnya. Berita kali ini datang dari Puan Maharani yang kesal karena kunjungan ke daerah yang tak disambut gubernur. Saya ini ketua DPR, tidak bangga pada saya. Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan kekesalannya ada gubernur yang tidak mau menyambut dirinya saat kunjungan ke daerah. Kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu 3 pilar bisa jalan. Jemput saya, ngurusin saya secara positif. Kenapa saya punya gubernur kok nggak bisa kayak begitu? Justru yang ngurusin saya gubernur lain. Ujar Puan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi 3 pilar PDIP di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dilansir dari redaksi terkini Kamis 10 Februari.
Puan juga bertanya-tanya dalam hatinya kenapa bisa ada gubernur seperti itu. Padahal kata Puan ia merupakan ketua DPR ke-23 sejak tahun 1945. Kenapa gitu loh? Ini kan jadi pertanyaan. Kok bisa gitu? Saya ini ketua DPR ke-23 dari tahun 45. Setelah ada menjabat DPR itu saya ketua DPR ke-23. Ujar Puan. Ke daerah ketemu kepala daerahnya tidak bangga ya kepada saya. Kayak males-malesan, bikin kesel kan? Kata Puan di hadapan kader PDIP Sulut, baik eksekutif, legislatif, dan juga pengurus struktur partai. Spontan, para kader mengatakan diganti. Puan juga merespon dengan melempar senyum. Ia mengatakan berada di kursi sebagai ketua DPR tidak bisa sendirian. Hal ini butuh perjuangan. Ini semua perjuangan kita sebagai keluarga besar dari PDIP, satu nasional dalam pileg dan pilpres, karena undang-undang menyatakan partai pemenang pemilulah yang boleh dan berhak mempunyai ketua DPR RI. Begitu katanya. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai pernyataan Ketua DPR Puan Maharani yang mengeluarkan dirinya tidak disambut oleh gubernur saat melakukan kunjungan ke daerah jelas ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebenarnya nggak perlu pakar, nggak perlu akademisi, nggak perlu intelektual untuk menebak arah kemarahan Puan itu. Ya tentu ya Gubernur Jawa Tengah, kata Adi saat dihubungi oleh redaksi Kompas pada Kamis 10 Februari. Menurut Adi, publik dengan mudah menduga kemarahan itu ditujukan ke Ganjar karena selama ini Puan tidak memiliki persoalan dengan kepala daerah lain. Sementara publik juga menilai Puan memiliki rivalitas yang cukup serius dengan Ganjar menuju Pilpres 2024. Terlebih baru beberapa waktu lalu Puan meresmikan pasar legi di Solo tanpa didampingi Ganjar yang sedang berada di Jakarta. Jadi publik menduga-duga Puan sebenarnya ingin menyerang Ganjar. Itu tafsiran publik. Persisnya ya tentu hanya Mbak Puan dan Tuhan yang tahu siapa yang dimaksud, ujar Adi. Menurut Adi, pernyataan Puan tersebut juga menambah keyakinan publik bahwa ia dan Ganjar memang berjarak secara politik. Kemarahan Puan, kata Adi, seolah semakin menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar tidak baik-baik saja. Apalagi pernyataan Puan itu disampaikan menggunakan bahasa yang cukup vulgar. Intinya ya, secara tidak langsung kalau ditafsirkan, Puan ini ingin mengatakan Ganjar bukan siapa-siapa di PDIP. Kalau bahasa teman-teman PDIP lain ya anak kos-kosan lah, cuma ngontrak, ujar dia. Kendati demikian, ia menilai kemarahan Puan itu justru dapat membuat publik semakin suka dengan sosok Ganjar yang menjadi bulan-bulanan elit PDIP. Ia semakin mengalir simpati ke Ganjar, orang yang seakan-akan diharamkan mimpinya untuk jadi calon presiden. Sudah statement-statementnya ngalah terus, selalu bilang selalu taat dan patuh sama partai. Masih saja dikritik secara terbuka dengan bahasa-bahasa yang cukup vulgar, ujar Adi. Sebelumnya, Puan mengungkapkan ada gubernur yang tidak mau menyambut dirinya saat turun ke daerah. Kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu 3 pilar bisa jalan, jemput saya, ngurusin saya secara positif. Kenapa saya punya gubernur kok nggak bisa kayak begitu? Justru yang ngurusin saya gubernur lain. Ujar Puan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi 3 pilar PDIP di Provinsi Sulut pada Rabu 9 Februari di Luansa Hotel Manado. Dalam hatinya, Puan bertanya-tanya kenapa bisa ada gubernur yang seperti itu. Padahal kata Puan ia merupakan ketua DPR ke-23 sejak tahun 1945. Kenapa gitu loh? Ini kan jadi pertanyaan. Kok bisa? Saya ini ketua DPR ke-23 dari tahun 45 setelah ada menjabat DPR. Itu saya ketua DPR ke-23, kata Puan. Baru pertama kali dari PDIP, walaupun PDIP sudah pernah menang. Ia mengaku heran ada kepala daerah yang tidak bangga saat dirinya berkunjung ke daerah. Ke daerah ketemu kepala daerahnya tidak bangga ya kepada saya, kayak males-malesan, bikin kesel. Begitu kata Puan di hadapan kader PDIP Sulut.